Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Dan kali ini kita akan bahas tentang PPG Prajabatan lagi. Khusus untuk yang gelombang 2 yang terakhir kemarin itu sudah melakukan seminar pendidikan profesi guru. Mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kegiatan setelah seminar itu apa? Nah, teman-teman akan menghadapi UKPPG. Bagaimana sih teknisnya dan kapan jadwalnya? Yuk kita simak video ini. Kita bahas dulu yang pertama mengenai jadwal UKPPG untuk gelombang 2 ya di tahun 2023 itu kapan pelaksanaannya. Sebetulnya teman-teman masih belum ada informasi yang jelas terkait pelaksanaan UKPPG untuk yang gelombang 2 karena mungkin pihak LPTK-nya belum ada surat pemberitahuan dari kementerian. Jadi intinya untuk jadwal pelaksanaan tunggu saja dari LPTK ya teman-teman. Teman-teman harus sabar karena yang gelombang 1 juga agak lumayan lama gitu ya menunggu informasi terkait pelaksanaan ujian UKPPG ini gitu. Jadi teman-teman tunggu saja, nanti LPTK pasti akan memberitahukan tentang jadwalnya. Untuk yang kedua, bagaimana sih teknis dari UKPPG untuk gelombang 2? Bila mengacu pada pengalaman gelombang 1, tentunya yang gelombang 2 juga tidak akan jauh berbeda ya teman-teman untuk teknisnya. Di sini saya akan share bagaimana sih pengalaman saya ketika UKPPG di gelombang 1. Jadi nanti teman-teman akan diberikan semacam sosialisasi terkait pelaksanaan UKPPG ini dan teknisnya seperti apa. Dan ada file yang di-share ke mahasiswa ya, ke semua jurusan. Filenya apa? Nanti saya share di sini. Ini dia file yang diberikan oleh LPTK untuk yang gelombang 2, pasti juga nanti akan diberikan file ini. Nah, dan isi filenya pasti mengacu juga pada yang gelombang 1 dan menurut saya akan sama sih mekanismenya. Kita lihat ya. Jadi nanti untuk UKPPG itu ada dua ya teman-teman, ada ujian kinerja dan juga ada ujian tertulis. Untuk ujian kinerja ini ada 3 komponen, ada perangkat pembelajaran, praktek pembelajaran berupa video, dan yang terakhir ada wawancara. Terus untuk ujian tertulisnya nanti ada dua, ada tes objektif berbasis PCK dan tes uraian berbasis kasus. Nah, selanjutnya ini persyaratan peserta UKPPG itu apa? Jadi untuk UKPPG ini dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa program PPG Prajabatan yang telah dinyatakan lulus ya teman-teman pada seluruh mata kuliah dan dibuktikan dengan surat keterangan menyelesaikan seluruh mata kuliah dari LPTK. Nah, nanti untuk urusan ini biasanya diurus oleh bagian akademik di LPTK masing-masing. Selanjutnya ada tim penguji yang terdiri dari dosen dan guru pamong. Nah, untuk dosennya ini nanti dosen di luar LPTK ya teman-teman, tapi masih satu bidang studi yang sama. Untuk guru pamongnya juga ini di luar juga ya, selain guru pamong kita ketika di sekolah gitu. Nah, selanjutnya ini penjelasan tentang ujian kinerja dan ujian tertulis. Kita bahas tentang ujian kinerja dulu. Nah, untuk ujian kinerja ini nanti terdiri dari 3 komponen, yaitu perangkat pembelajaran, praktek pembelajaran, sama wawancara. Untuk perangkat pembelajaran, nah ini perangkat yang mendukung proses dalam praktek pembelajaran berupa instrumen, terus dokumen, alat pembantu seperti peraga, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran semester yang di sini disingkat dengan RPS atau RPP ya. RPP, modul ajar, atau rancangan pelaksanaan layanan. Jadi untuk nanti ketika pengumpulan perangkat pembelajaran teman-teman ya, kalau misalkan sekolahnya itu masih menggunakan kurikulum 13, nah pakainya RPP.
Tapi kalau misalkan sudah merdeka kurikulumnya bisa pakai modul ajar teman-teman. Itu terserah teman-teman mau pakai apa, masih bisa ya, pilih saja dan tidak akan disalahkan. Selanjutnya ada praktik pembelajaran. Nah, ini dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas melalui praktek pembelajaran yang direkam secara real dan diunggah melalui platform ujian. Nah, jadi nanti ketika praktek pembelajaran ini ada 2 video teman-teman. Ada yang durasinya full gitu ya tanpa diedit, jadi 2 jam pelajaran full, jadi sekitar 1,5 jam gitu ya. Ada video yang diedit, itu maksimal 30 menit tapi di atas 20 menit ya teman-teman gitu. Nah, untuk yang diedit ini ditampilkan kondisi sesuai sintaks yang dibuat pada RPP teman-teman. Nah, untuk wawancara ini merupakan refleksi, konfirmasi dan klarifikasi proses dan hasil pembelajaran serta untuk mengetahui filosofi pengajaran. Wawancara dilakukan secara daring dengan durasi 30 menit menggunakan aplikasi pertemuan virtual. Jadi nanti untuk wawancara sendiri akan ditanya terkait pelaksanaan ketika pembelajaran berlangsung ya, ketika kita PPL, pengalamannya seperti apa, dan juga adakah masalah ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, nanti dibahas di sana. Ya, selanjutnya, nah ini ya, ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran. Jadi perangkat pembelajaran yang digunakan dalam ujian kinerja itu berupa hasil perkuliahan atau yang dipersiapkan secara khusus untuk ujian. Jadi bukan dari video PPL yang telah kita lakukan ketika PPL 2 atau PPL 1, bukan ya. Jadi harus video yang baru teman-teman. Yang kedua, hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain, jadi harus pure kita yang buat RPP-nya misalkan ya. Yang ketiga, perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh PNUK PPG. Jadi ketika itu gelombang 1 itu diminta untuk melampirkan file videonya dan perangkat ajarnya itu ke akun Belajar ID teman-teman, tapi karena ada gangguan jadi akhirnya menggunakan drive atau email pribadi waktu itu. Nah, ini ketentuan pembuatan video pembelajaran ya. Nah, ini video praktek pembelajaran yang dinilai dalam UK PPG adalah video yang direkam untuk kepentingan ujian kinerja dan bukan berasal dari video praktek saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya. Video dibuat dengan ketentuan sebagai berikut ya, ini. Jadi yang pertama, menggunakan RPP atau modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Yang kedua, direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP, 2 jam pelajaran ya, atau sekitar 90 menit. Terus ini dibuat dalam format MP4. Yang keempat, gambar harus fokus, suara jelas, dan videonya stabil. Yang kelima, video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Yang keenam, tidak ada penambahan aksesoris, profil sekolah, profil mahasiswa, dan lain sebagainya. Atau latar belakang musik, jadi nanti videonya tanpa musik, tanpa editan lagi ya, termasuk profil sekolah dan profil mahasiswa itu tidak diperlukan. Jadi langsung saja
pembuka gitu ya, pembuka, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup nanti. Selanjutnya ada yang ketujuh ya, video yang diunggah terdiri atas dua tipe teman-teman. Nah, ada rekaman utuh selama 2 JP yang 90 menit itu. Terus nanti ini ada ketentuannya, videonya harus nama videonya harus seperti itu ya formatnya. Dan yang keduanya ini rekaman video yang telah diedit, durasinya 20-30 menit. Dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai RPP, modul ajar, atau RPL. Nah, ini nama penulisan filenya juga disesuaikan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh dari kamera ya. Kameranya terserah teman-teman mau dari depan atau dari belakang. Kalau misalkan hanya punya satu handphone, tidak apa-apa. Jadi, ketika itu saya hanya menggunakan satu HP dan kameranya itu dari belakang ya, teman-teman. Jadi, tidak usah dua seperti ini. Ini maksudnya pilih teman-teman mau yang mana, mau yang dari depan atau kamera dari belakang. Pilih saja satu. Nah, selanjutnya ini ketentuan unggah file perangkat pembelajaran. Nah, yang telah tadi saya jelaskan ya, sebelumnya menggunakan akun belajar ID, tapi karena ada masalah, jadi menggunakan akun email pribadi ya. Selanjutnya pembahasan tentang ujian tertulis. Jadi nanti ada tes objektif berbasis PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Nah, untuk tes ini nanti soalnya itu ada 60 soal. 60 soal dan diselesaikan dalam waktu 2 jam. Ya. Dan soalnya seperti apa? Jadi ada tentang pedagogiknya dan juga ada tentang eh, bidang teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bidangnya biologi, ya ada biologinya ya, tentang materi biologinya, tapi disangkut pautkan dengan pedagogiknya. Selanjutnya ada laporan studi kasus. Nah, nanti diberikan formatnya dan diberikan juga pelatihan teman-teman untuk membuat studi kasus ini sama pihak LPTK. Untuk gelombang 1 dulu ada perubahan jadwal ya, satu kali dalam pelaksanaan ujian tertulis PCK. Jadi diundur waktunya waktu itu. Itu saja mungkin penjelasan dari saya terkait mekanisme UKPPG gelombang 1 ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman ketika nanti melakukan tes UKPPG khususnya untuk yang gelombang 2. Nah, jangan lupa teman-teman untuk subscribe videonya, di like dan di komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.